저희가 이달 초 소개해드린 야무지고 깜찍한 배구 선수 기억하시죠? 초등학생 배서빈 선수가 자신의 롤모델인 김연경 선수를 만났습니다. 이명로 기자입니다. 130cm의 작은 키에도 Fans cilik Megawati datang ke markas Hyundai dan belajar jadi libero ala Kim Yo-gyeon. Guys, Korea Selatan kembali menyimpan sebuah kisah kecil yang begitu menarik dari dunia bola voli. Jika beberapa waktu lalu, nama Seonbin dikenal sebagai salah satu fans cilik Megawati Hangestri Pertiwi yang begitu polos dan berani mengungkapkan mimpinya untuk menjadi seperti sang idola, kini gadis kecil tersebut justru kembali muncul dalam sebuah momen yang jauh lebih spesial. Seonbin mendapat kesempatan untuk datang langsung ke markas Hyundai Hill State. Bukan sekadar datang untuk melihat latihan, bukan pula hanya untuk berfoto. Kali ini, Seonbin datang membawa mimpi baru. Ia ingin belajar lebih dekat dari salah satu pemain yang kini menjadi idolanya, yaitu libero senior Hyundai Hill State Kim Yeon-gyeon. Lalu apakah Seonbin berhasil bertemu dengan Megawati? Seseru apakah pertemuan mereka setelah sekian lama tidak bertemu? Temukan jawabannya di sini. Dan mari kita gas! Pertemuan tersebut menjadi momen yang sangat berarti bagi Seonbin, gadis kecil yang dahulu dikenal sebagai fans cilik Megawati ketika sang pemain masih memperkuat Red Sparks itu, kini mulai menapaki jalannya sendiri sebagai calon pevoli muda. Namun perjalanan Seonbin ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tubuhnya yang relatif kecil menjadi salah satu tantangan terbesar. Padahal di usianya sekarang, banyak anak seusianya mulai menunjukkan pertumbuhan fisik yang semakin tinggi. Seonbin justru masih memiliki postur mungil. Tetapi jangan salah, tubuh kecil itu ternyata menyimpan kemampuan yang cukup mengejutkan. Seonbin dikenal memiliki akurasi servis yang sangat baik. Ia juga mempunyai kemampuan menerima bola yang membuat pelatihnya mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Gerakannya cepat, refleksnya bagus, dan yang paling menarik, ia tidak mudah takut ketika harus berhadapan dengan bola keras. Karena itulah pelatihnya mulai mengambil sebuah keputusan penting. Seonbin akan dicoba untuk menempati posisi libero. Keputusan tersebut bukan karena Seonbin dianggap tidak mampu menyerang. Justru sebaliknya, ia mempunyai pukulan yang cukup keras dan akurat untuk ukuran anak seusianya. Namun dengan kondisi fisiknya yang masih mungil tetapi sangat lincah, posisi libero dinilai bisa menjadi ruang bagi Seonbin untuk mengembangkan kemampuan terbaiknya. Dan siapa sangka, kesempatan untuk belajar langsung dari seorang libero Hyundai Hill State pun akhirnya datang. Saat berada di Hyundai Hill State, Seonbin mendapat kesempatan berlatih bersama Kim Yeon-gyeon. Bagi Seonbin, ini bukan latihan biasa. Ini adalah kesempatan untuk belajar dari sosok yang selama ini hanya bisa ia lihat melalui pertandingan. Kim Yeon-gyeon mulai memberikan pengalaman dan arahan kepada Seonbin. Mulai dari bagaimana membaca arah serangan lawan, bagaimana menempatkan tubuh sebelum menerima bola, bagaimana menjaga keseimbangan, hingga bagaimana seorang libero harus tetap fokus meskipun bola datang dengan kecepatan tinggi. Seonbin pun terlihat begitu serius. Tidak banyak tingkah, tidak banyak bermain-main, matanya terus mengikuti bola. Setiap instruksi berusaha ia ikuti. Seolah-olah gadis kecil itu sadar bahwa kesempatan seperti ini mungkin tidak datang setiap hari. Dan ada satu hal yang membuat momen tersebut semakin menarik. Seonbin ternyata bukan hanya mengidolakan Megawati, ia juga sangat menyukai Kim Yeon-gyeon. Bahkan sosok legenda Korea, Kim Yeon-kong, juga menjadi salah satu pemain yang ia kagumi. 3 nama besar yang berbeda, namun semuanya memiliki tempat tersendiri dalam hati Seonbin. Megawati adalah sosok yang sejak awal membuatnya jatuh cinta kepada bola voli. Kim Yeon-kong adalah legenda yang ia kagumi. Sedangkan Kim Yeon-gyeon kini menjadi sosok yang secara langsung bisa membimbingnya di lapangan. Namun di balik kebahagiaan tersebut, ada sedikit rasa kecewa yang harus diterima Seonbin. Sebab ia sebenarnya sangat berharap bisa kembali bertemu dengan Megawati. Sayangnya, kesempatan itu belum datang. Ketika Seonbin tiba di Hyundai Hill State, para pemain senior sudah menyelesaikan sesi latihan mereka dan berpindah ke gedung latihan fisik, termasuk Megawati. Pada saat Seonbin datang, sesi latihan kemudian berlanjut dengan kelompok pemain junior Hyundai Hill State. Sementara itu, Megawati juga sedang menjalani program latihan fisik bersama para penyerang Hyundai Hill State di gedung lainnya. Dengan demikian, Seonbin harus menerima kenyataan bahwa dirinya belum bisa bertemu kembali dengan idolanya. Namun rasa kecewa itu seolah terobati ketika ia justru mendapatkan kesempatan berlatih bersama Kim Yeon-gyeon.
Dan Kim Yeon-gyeon sendiri memberikan penilaian menarik terhadap bakat muda tersebut. Menurutnya, Seonbin bukan sekadar anak kecil yang datang karena mengidolakan pemain profesional. Ada kemampuan yang memang layak dikembangkan. Seonbin memang pemain muda berbakat. Dia punya pukulan yang akurat dan keras di usianya. Dia juga ingin bertemu Mega, tapi sayangnya Mega saat ini ada sesi latihan fisik bersama penyerang Hyundai lainnya di gedung lainnya, ujar Kim Yeon-gyeon. Sebab Megawati bukan pemain yang tiba-tiba muncul di Korea. Sebelum menjadi salah satu nama paling populer di V-Liga Korea, Megawati sudah melewati perjalanan panjang. Ia tumbuh dari kompetisi Indonesia, sempat berkarir di Thailand, kemudian bermain di Vietnam bersama Hafu Tanhua, sebelum akhirnya memasuki panggung Korea bersama Red Sparks. Dan sekarang setelah kembali ke Korea dan bergabung dengan Hyundai Hillstate, nama Megawati justru semakin besar. Hyundai bahkan sudah merasakan efek luar biasa dari kedatangan pemain Indonesia tersebut, meski belum satu kali pun debut Mega dimainkan. Antusiasme terhadap pertandingan yang melibatkan Megawati menjadi salah satu tanda bahwa daya tarik pemain berjuluk Megatron itu tidak lagi sebatas persoalan olahraga. Disinilah narasi kontroversinya dimulai. Vietnam seolah kembali mengingat masa lalu. Negara itu pernah menjadi tempat Megawati melanjutkan perjalanan karir internasionalnya. Tetapi hari ini, Megawati justru menjadi salah satu wajah yang paling dinantikan dalam kompetisi Korea Selatan. Dan pertanyaan yang kemudian muncul terdengar semakin tajam. Apakah Korea hanya datang ketika Megawati sudah menjadi pemain jadi? Tentu, pertanyaan tersebut tidak berarti Korea tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Megawati. Justru sebaliknya, Korea memberikan panggung yang sangat besar. Di Red Sparks, nama Megawati meledak, popularitasnya meningkat drastis. Fans Indonesia memenuhi berbagai platform dengan dukungan kepada Megawati. Dan kini, Hyundai Hillstate kembali menjadi rumah baru sang Megatron untuk musim 2026 sampai 2027. Tetapi dari sudut pandang Vietnam, muncul sebuah pertanyaan yang tidak kalah menarik. Bagaimana kalau Megawati dulu tidak pernah melewati kompetisi Vietnam? Apakah perjalanan menuju Korea akan tetap sama? Tidak ada yang bisa memastikan, namun justru ketidakpastian itulah yang membuat kisah ini menarik. Vietnam pernah melihat Megawati dari jarak dekat, bukan ketika ia sudah menjadi superstar, bukan ketika namanya sudah dikenal luas oleh publik Korea, melainkan ketika perjalanan internasionalnya masih terus dibangun. Dan sekarang, setelah Megawati menjadi magnet besar di Korea, Vietnam seolah memiliki alasan untuk mengatakan, kamilah bagian terbesar yang mengantar Megawati dari perjalanan itu. Padahal sebelum tergabung dalam klub di Vietnam, Megawati lebih dulu tergabung ke klub Thailand. Tapi Thailand tidak koar-koar tuh. Atau jangan-jangan usai berita ini up sampai ke Thailand, media Thailand malah ikut-ikutan jadi perantara Megawati tumbuh besar. Jika kembali ke persoalan media Vietnam, bayangkan jika seorang pengamat voli Vietnam kemudian ditanya, apakah Vietnam seharusnya mencoba kembali mendatangkan Megawati? Jawabannya tentu bisa menjadi sangat menarik. Karena kalau Megawati suatu hari kembali bermain di Liga Vietnam, dampaknya mungkin bukan sekadar satu pemain asing tambahan. Popularitas Megawati bisa menjadi magnet. Fans Indonesia berpotensi kembali mengikuti pertandingan. Media Indonesia akan kembali ramai memberitakan kompetisi Vietnam. Dan klub tempat Megawati bermain bisa mendapatkan sorotan yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat muncul gagasan provokatif. Bagaimana kalau Vietnam seharusnya tidak membiarkan Megawati pergi begitu saja? Namun pertanyaan tersebut juga menyimpan ironi. Sebab Vietnam tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Megawati adalah produk mereka. Megawati tetap merupakan atlet Indonesia. Ia lahir dan tumbuh sebagai pemain Indonesia. Karirnya dibangun melalui perjalanan panjang di berbagai kompetisi. Vietnam hanyalah salah satu bagian dari perjalanan tersebut. Tetapi justru karena pernah menjadi bagian dari perjalanan itu, Vietnam mempunyai cerita tersendiri mengenai Megawati. Dan cerita itulah yang sekarang bisa kembali diangkat. Sementara Korea mendapatkan Megawati ketika namanya sudah memiliki daya tarik internasional. Lebih menarik lagi, Megawati kini bukan sekadar pemain yang datang untuk mengisi posisi oposit. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar, fanbase.